Kita mulai dari sini dulu tentang prinsip doa. Quran surah ke-7 ayat 205 digabungkan dengan Quran surah 13 ayat ke-28. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Kata Allah, wadhkur, dan berzikirlah dan berdoalah. Ya, di sini doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda saat berdoa Anda dekat dengan Allah? Bukankah saat berdoa ingat dengan Allah? Karena itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah disebut zikir namanya dalam Al-Qur'an. Barusan kita salat. Salat itu mendekatkan kita dengan Allah dan jadi ingat kita dengan Allah. Karena itu salat dalam Al-Qur'an disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat li dzikri, sebagai zikir kepada saya. Di salat itu oleh Al-Quran disebut dengan zikir. Persis sama bacaan Al-Quran. Bukankah Anda saat baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Merasa ingat Allah? Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Maksudnya sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau antum ingin merasa dekat dengan Allah, pengen terhubung, pengen dekat, pengen dapat ketenangan, maka di antara caranya adalah ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demikian penghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Makanya ciri penghafal Quran itu yang paling mulia, cirinya bukan berapa banyak ayat yang dihafalkan, tapi seberapa dekat hubungannya tersambung dengan Allah dari sekian ayat yang dia hafalkan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan hafalannya. Di penghafal Quran itu semakin banyak dihafal, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga dari perbuatan maksiat. Karena dijaga oleh Allah. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kata Quran itu, kalau benar hafalannya, Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ya, disebut, Thumma awrathal kitab alladhina astafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Quran, penghafal Quran terbagi tiga. Ada yang zalim. Dia menghafal banyak ayat, tapi ayat itu tidak membimbing pada dirinya untuk berbuat baik. Dia salah menempatkan ayat. Di lisannya berkata, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi berdusta. Di lisannya berkata, qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa. Tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ya, jelas? Di lisannya berkata, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi lisannya mengatakan prinsip yang berbeda dengan keterangan Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam pendirian kehidupannya. Wa minhum muqtasid. Ada orang hafal Quran paket hemat. Muqtasid itu paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan yang lain. Mojok-mojok di masjid, kadang di tiang masjid, nempel ke tembok, ulang-ulang hafalan, diminta jadi imam belum mau, diminta ngajar, ya, mengatakan nanti saja. Nah, itu untuk dirinya dulu, itu muqtasid. Hemat bagi pribadinya. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang Qurannya membimbing dia untuk berbuat baik. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak kebaikannya. Diciri orang yang dekat dengan Allah itu tampak dari kebaikan. Lihat wajahnya enak, ya, perilakunya baik, sifatnya baik. Apalagi penghafal Quran. Dan itulah fungsi zikir. Karena itu orang yang menghafal Quran itu disebut yang berzikir. Tingkat zikirnya 4 kali dibandingkan dengan yang sekedar membaca. Itu di Quran surah 54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, doa bagian dari zikir. Salat bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Barusan Anda selepas sholat dah ucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah.
Nah, faidah zikir ini, di antara manfaat zikir, itu memberikan ketenangan kepada hati, pada jiwa. Dalilnya Quran surah 13, ayat ke-28. Perhatikan sini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala itu harful ikhbari wat taukid. Huruf yang menunjukkan pemberian informasi yang sifatnya begitu kuat. Kalau kita terjemahkan, kata Allah, ala, saya informasikan dengan kuat ya. Bukan sekedar ketahui. Saya sampaikan dengan kuat. Saya tegaskan, kalau dalam bahasa yang paling singkat. Saya tegaskan. Bidzikrillahi. Dengan kalian berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Maka zikir itu akan berdampak pada ketenangan hati. Kalau hatinya sudah tenang, maka semua kontrol aktivitas itu akan mudah kemudian diarahkan. Di sumber aktivitas kita itu sumbernya dari hati, dari jiwa, dari roh. Di manusia itu dibagi 3 elemen dalam hidupnya. Ada roh, bagian dalamnya. Ada akal, ada fisik. Jadi semua perintah itu datang lewat roh dari dalam, dari hati kita. Ini cuma eksekutor aja. Tangan eksekutor, ngambil. Kalau bagian jiwa kita katakan kerjakan, dia kerjakan. Mata lihat. Jangan lihat, tidak akan melihat. Merem. Fokus. Bicara. Jadi fisik itu cuma eksekutor. Dari hati diberikan kemudian perintahnya, lewat akal kemudian disaring, ditembuskan secara cepat sepersekian detik. Jadi kalau Anda ikut kajian di kelas khusus itu kita bahas. Ya. Jadi kalau di kedokteran cuma ada anatomi tubuh termasuk di biologi, itu nanti dalam Al-Quran anatomi manusia dibagi pada 3 elemen tadi. Hubungan antara roh sampai ke akal sampai ke fisik. Nyambung. Mata Anda sehat secara fisik tapi tidak sehat secara roh. Anda tanya dokter mata, apa ciri-ciri orang yang matanya jelas sehat? Kata dokter, matanya jelas, pandangan jelas, tidak pakai alat bantu, objeknya terlihat nampak bagus. Secara optik sempurna pantulan gambarannya. Bagus. Katakan, dok, saya melihat yang seperti itu. Banyak. Lihat jelas, nampak terang. Tapi ada persoalan, ketika keluar dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa masalahnya? Paham ya? Nah itu gambaran tuh. Nah tapi apa kaitan dengan kehidupan kita? Secara singkat, ini kalau kita bicara lebih umum saja. Secara singkat, keadaan hati yang tenang, itu akan cenderung memberikan respon-respon kepada fisik untuk beraktivitas dengan nyaman. Jiwa yang tenang, cenderung melahirkan aktivitas yang cemerlang. Hati tenang, pikiran nyaman. Jiwa tenang, pergerakan tenang. Bicara pun tenang, pandangan tenang, langkah kaki tenang. Beda, jiwanya gelisah, semua akan nampak di fisik. Duduk gak enak, makan tidak enak, tidur gak nyaman, semua terpengaruh. Nah apa yang bisa memberikan dampak ketenangan pada jiwa, sehingga aktivitas kita itu berlangsung dengan nyaman. Mau makan enak, minum enak, tidur enak, segala enak. Apa di antara amalannya? Kata Allah, doa. Tadi ada sholat, tapi masa iya bayi bisa sholat? Di kandungan kemudian, baru lahir. Kapan fase sholat muncul? Di sini. Kapan fase bacaan Quran bisa muncul? Sejak mulai kemudian, baru dia bisa bicara, dia bisa baca. Kapan kemudian istighfar bisa muncul? Sejak mulai dia kemudian tumbuh, baru dilakukan. Tapi doa, bahkan bisa dikerjakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Doa itu ketika Anda sampaikan kepada Allah, maka bisa memberikan dampak ketenangan di semua level yang Anda lalui ini. Bagaimana caranya saat mengandung, bayinya ikut tenang. Ketika terlahir, tenang. Tumbuh, tenang. Sampai ke sini tenang. Jadi begitu tenang, semua aktivitas dikerjakan dengan nyaman. Orang khusyuk, orang yang salatnya tenang. Zikirnya tenang. Kerjanya tenang. Batuknya tenang. Belajarnya tenang. Bahkan meninggalnya dalam keadaan tenang. Begitu semua tenang, ketika dipanggil dia tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bagian pertama kata Al-Quran, kenapa penting kita untuk bermohon berdoa kepada Allah? Pertama, supaya memberikan dorongan kepada jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan. Dari ketenangan inilah kita jernih menilai segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita menilai sesuatu dengan jernih, maka kesimpulannya semua akan terlihat positif dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal mengatasi persoalan bukan karena tidak mampu, karena dia sendiri tidak memandang persoalan itu secara jernih. Padahal kalau dia teliti dengan baik, jernih otaknya dia pikirkan, dia akan simpulkan, ya Allah, Alhamdulillah, kau berikan kepada saya segala nikmat ini, engkau titipkan ujian ini, ternyata untuk menguatkan segala hal yang bisa saya rasakan dalam hidup ini. Tahu cicak? Lalu, bagaimana cicak beraktivitasnya?
merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Kalau Anda melihat dengan tidak tenang, wah pakai teori macam-macam dengan macam segala hal, apalagi dipertanyakan di mana letak keadilan Allah. Bayangkan, yang nyari makan cuman merayap di dinding, makanannya bisa terbang. Anda bayangkan, kalau nyamuk ini punya akal aja, perhatikan bagaimana Allah memberikan sifat keadilan. Ya kalau nyamuk ini misal punya akal aja dan dia jenius, tuh cicak jadi mainan. Dia terbang tengah-tengah aja, cicaknya di situ, cak, ya tangkap sini. Kasihan jadi cicak ya. Tapi hikmah Allah menjadikan lain. Perhatikan keadilan Allah. Tenang kita lihat, kita amati. Allahu Akbar. Ini rupanya Allah tidak berikan akal kepada hewan. Dan hikmahnya apa yang terjadi? Orang tua kita, alhamdulillah, nggak banyak dalil, nggak banyak teori, cuma berikan lirik aja. Cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan kalimatnya, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Dia cuma diam-diam aja merayap. Diam. Tapi dia mengerjakan perintah Allah. Kata Allah, kamu merayap, ikhtiar. Begitu merayap, saya datangkan rezekinya. Tapi kalau kamu nggak merayap, nggak akan datang rezekinya. Allah cuma perintahkan merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang mendatangi cicak, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Coba lihat dengan tenang. Dia tenang, yang jernih. Dulu kan cuma dinyanyiin aja. Tapi kalau Anda amati dengan tenang, cicak hanya menunaikan perintah, merayap di dinding, walaupun diam-diam, nyamuk datang. Kalau nggak merayap, nyamuk nggak akan datang. Tugas kamu merayap, tugas saya kata Allah mendatangkan nyamuk sebagai makanan. Datang seekor nyamuk, selanjutnya, silakan. Mangga. Jelas? Jadi gambaran pertama adalah sebelum menyikapi segala hal terkait persoalan hidup, lihat sini. Nanti ada sakit, nanti ada tua, nanti ada semakin sepuh, nanti ada kesulitan, nanti ada tantangan, nanti ada cobaan, harta berkurang, gelisah datang, makanan gak dapat, pekerjaan diambil orang, jodoh gak kesampaian, sudah dalam tahap lamaran ternyata diambil orang, lihat. Kalau tidak tenang keadaan hatinya, gelisah jiwanya, bukan sekedar masalah tidak selesai, tapi bisa mendatangkan masalah baru. Dan tidak sedikit yang mengakhiri nyawanya. Dan itu tidak ada kerjaan. Sebab gak bunuh diri pun kalau ajalnya tiba meninggal juga. Ini persoalannya. Jadi sederhana kaidahnya. Tenang itu bukan sekedar sesuatu yang kemudian ringan, tidak. Akan ada kaitan dengan ujian-ujian setelahnya. Jadi kalau kita menghadapi semua dengan tenang, dengan nyaman, maka ujian sebesar apapun demi Allah saya katakan, itu akan terasa ringan. Pernah ada seorang pemuda, galaunya tingkat tinggi, menghadapi persoalan yang tidak mudah, datang minta nasihat kemana-mana sampai ketemu seorang syekh yang dia tinggal di tepi danau. Begitu datang kepada seorang syekh, syekh itu cuma mendengarkan, tiba-tiba mengajak pemuda itu, saking tenangnya diajak jalan aja. Dia bawa kemudian pemuda itu ke tepian danau, dia bawa satu buah gelas, ya. Kemudian dia genggam garam, 2 genggaman. Setelah itu dia ambil satu celupan. Dia ambil dengan gelas itu, satu air dari danau yang tawar itu. Dia masukkan bagian genggaman pertama garam ke gelas dimaksud. Begitu sudah selesai dia adukan, dia katakan pada pemuda itu, silakan minum. Pemuda ini mengatakan, untuk apa? Kata saya itu minum saja. Begitu diminum, masuk ke mulutnya, langsung dia muntahkan. Kenapa? Asin gitu. Oh begitu, baiklah. Kemudian beliau tumpahkan semuanya ke danau yang tadi. Lalu genggaman garam yang satunya dilemparkan ke danau semua. Selesai dilemparkan, diambil lagi airnya. Begitu diambil lagi, danau yang bening, bagus, jernih. Coba kamu minum sekarang. Begitu diminum, Masya Allah, diminum. Bagaimana rasanya kata Syekh tadi? Tawar, enak, segar. Begitulah keadaan hatimu. Kalau hatimu itu sempitnya sesempit gelas ini, maka masalah kecil pun akan terasa asin dalam kehidupan. Gak akan enak. Tapi kalau keadaan hatimu tenang seperti danau ini, luas keadaannya, maka masalah sebesar apapun tidak akan berpengaruh pada jiwamu. Sebelum kita bicara doa yang luas-luas, maka prinsip doa diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara fungsi doa yang paling utama memberikan kelapangan kepada hati. Makanya banyak orang yang berdoa, itu ketika mulai dipanjatkan, yang pertama Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Walaupun solusinya belum datang pada saat itu. Gak percaya silahkan. Anda besok mau ujian di kampus. Ujiannya materi yang luar biasa. Kelihatannya susah, dosennya killer, dan tidak mudah memberikan nilai.